Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas modul Kurdis Quran Hadis 4 atau Quran Hadis kelas 4 yang ada di Kiswah untuk persiapan penilaian tengah semester. Materi yang berkaitan dengan PTS kita kali ini jangan lupa ya, yaitu surat Al-Asr, Quraisy, Al-Maun, dan At-Takasur. Baik, selanjutnya langsung saja kita bahas satu persatu dari mulai nomor 1. Kita baca dengan benar dan kita bahas dengan baik. Nomor 1. Ya. Faisal senantiasa membaca surah Al-Asr. Seusai belajar di kelas, surah Al-Asr terdiri dari titik-titik. A. 2 ayat, B. 5 ayat, C. 4 ayat, D. 3 ayat. Ya, jawabannya kira-kira apa anak-anakku sekalian? Sebagaimana yang sudah kita pelajari, yaitu jumlahnya ada 3 ayat. Berarti D ya. Nomor 2, setelah mempelajari surah Al-Asr, kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Contoh perilaku yang sesuai dengan kandungan surah Al-Asr. Perilaku. Nah, ini kuncinya. Dengan kandungan surah Al-Asr itu adalah A. Alia suka menunda sholat. B. Ini B ya. Ini A. Ini B. Andri suka terlambat ke sekolah. C. Fatir membuang sampah pada tempatnya. D. Dina suka terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira yang mana nih? Iya, yang C. Fatir membuang sampah pada tempatnya. Nomor 3, surah Al-Asr menjelaskan kepada kita agar kita selalu menasehati teman kita dalam kebaikan. Hal tersebut terdapat pada ayat menasehati teman kita dalam kebaikan. Nah, ini kuncinya. Mana kata-kata yang tepat? A. Innal insana lafi khusrin. B. Watawasau bil haqqi. C. Wal asri. D. Wa amilus solihati. Ya, jawaban yang tepat adalah B, yaitu saling menasehati dalam kebenaran. Ya. Baik, kalau yang A ini ada kata khusin artinya merugi, manusia merugi. Sesungguhnya ya, wal asri demi masa, wa amilus solihati melakukan amal kebaikan. Baik, nomor 4. Siapakah yang merugi menurut surah Al-Asr? A. Orang yang suka menyia-nyiakan waktu. B. Orang yang suka bersedekah. C. Orang yang menasihati dalam kebaikan. D. Orang yang menasihati dalam kesabaran. Tentu saja orang yang merugi, kata kuncinya berarti negatif, yaitu B A, orang yang suka menyia-nyiakan waktu. Baik, selanjutnya nomor 5, suku Quraisy yang suka bepergian di musim dingin dan panas dijelaskan pada titik-titik dalam surah Quraisy. Coba, kira-kira jawabannya yang mana? Ayat pertama kan li'ila fi Quraisy. Ayat kedua ila fihim rihlata syita'i wassaif. Nah, ayat ayat yang ketiga ila fihim rihlata syita'i wassaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Nah, kira-kira ayat keberapa nih? Ya, B. Ya, ayat
kedua. Nomor 6, suku Quraisy diperintahkan oleh Allah untuk menyembah rumahnya, yaitu Ka'bah. Ayat yang sesuai dengan perintah tersebut di atas ialah menyembah rumah. Nah, itu yang mana kira-kira? Ya, biasanya Ka'bah itu ada nama lain yaitu Baitullah. Nah, di sini mana ada kata bait? Nah, A ada, tidak ada. B ada, tidak ada. C tidak ada, tidak. D al-bait. Tuh, hadzal bait. Berarti ini ya, fal ya'budu ibadah. Ya'budu ibadah. Ya, berarti D. Nomor 7, wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Ayat sebelumnya bunyinya apa kira-kira? Apakah A li'ila fi Quraisy, B alladzi at'amahum min ju', C ila fihim rihlata syita'i was-shaif, D falyabudu rabb hadzal bait. Ya, jawabannya adalah B alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Terkadang di sini ya dibaca sambung ya, wasol minju berarti B. 8. Hamdi melihat seorang anak sedang kelaparan di jalanan. Sikap Hamdi adalah A. Membiarkannya, tidak mungkin. B. Menjauhinya. C. Melihatnya. D. Memberinya makanan. Iya, D pastinya ya. Karena ini perbuatan baik yang sesuai dengan surat Al-Ma'un. Baik, selanjutnya. Ya, hati-hati kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Surat Quraisy terdapat dalam Al-Quran. Ia merupakan urutan surat yang keberapa dalam Al-Quran. Tentunya kalian harus tahu ya. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Nah, surat Quraisy itu urutan surat yang yang tepat adalah 106. Ya. Selanjutnya nomor 10. Pak Harun memiliki konveksi baju yang memperkerjakan beberapa tukang jahit dan sablon. Meskipun demikian, sikap Pak Harun tidak ria. Arti kata ria adalah ria. Dalam Al-Quran itu ada di surat Al-Ma'un ya. Yura'un, ria. A. Dermawan. B. Rendah hati. C. Mencela. D. Sombong. Wah, di sini mana kata-kata yang sama dengan ria? Iya. D. Sombong. Iya. Nomor 11. Dalam Quran surat Quraisy Allah memberikan petunjuk agar kaum Quraisy mensyukuri nikmat Allah dengan cara A. Menyembah berhala. B. Menyantuni anak yatim. C. Menyembah Allah. D. Berkorban. Iya, jawabannya adalah C. Nomor 12. Salah satu kebiasaan orang-orang Quraisy adalah A. Bepergian di musim dingin dan musim panas. B. Mendustakan agama. C. Ketakutan dan kelaparan. D. Enggan menolong dengan sesuatu yang berguna. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Nah, kalau yang B itu di surat Al-Ma'un. C. Surat Quraisy. Tetapi kira-kira cocok tidak? Nah, kalau D ini surat Al-Ma'un. Jawabannya adalah A. Bepergian di musim dingin dan musim panas. 13. Pada musim panas, kaum kafir Quraisy melakukan perjalanan dagang ke negeri pada musim, ini harus tahu nih, pada musim panas. Ya. Pergi kemana ini?
Iya, jawabannya apakah A. Syam, B. Yaman, C. Baghdad, D. Kufah? Iya, jawabannya A. Syam atau sekarang disebutnya Syria. Oke, selanjutnya 14. Arti dari al-ma'un adalah A. Waktu, B. Pertolongan, C. Bepergian, D. Lalai dari sholatnya. Al-ma'un. Apa kira tuh? Di surat Al-Ma'un di ayat ke-7. Wayamna'unal ma'un. Ya, jawabannya adalah pertolongan. Al-ma'un. Ya, pertolongan. Nomor 15. Di antara ciri pendusta agama dalam surah Al-Ma'un ialah A. Mengajak bicara teman, B. Menjenguk teman sakit, C. Menghardik anak yatim, D. Berjudi. Iya, menghardik anak yatim. Jawabannya adalah C. Ya, kita tidak boleh menghardik anak yatim. Ya, itu akan dimasukkan ke dalam orang pendusta agama. Nomor 16, jika yang sebaiknya kamu lakukan terhadap fakir miskin adalah terhadap orang miskin nih, kayak kenapa? A. Menelantarkannya di pinggir jalan, B. Menjauhkannya agar tidak tertular penyakit, C. Memberi makan kepadanya, D. Membiarkannya untuk meminta-minta. Tentu jawabannya adalah C. Memberi makan kepadanya. Ini sesuai ya apa yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'un ya mafhum mukhalafahnya atau paham kebalikannya ya, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Iya. Sebenarnya tidak hanya memberi makan saja, menganjurkan atau mendorong, itu perintah dari Allah. Orang yang tidak menganjurkan atau tidak mendorong orang untuk memberi makan pada orang miskin, fakir miskin, termasuk pendusta agama. Bukan tidak hanya memberikan saja, bahkan mendorong saja. Ya, misalnya ini ada orang pengen ngasih, tapi nggak dikasih. Ya, jangan diberi. Itu termasuk pendusta agama. Baik, 17. Pada lafal fal ya'budu artinya adalah, nah nih, ya'budu itu ada ain, ada ba, ada dal nih. Ya'budu, ibadah. Nah, cari. Sama dengan ibadah itu menyembah. Nah, berarti yang mana kira-kira? Ya, jawabannya C. Maka menyembahlah kalian. Nomor 18. Di antara ciri orang yang mendustakan agama tidak ingin bersedekah dengan orang miskin. Hal itu tertuang dalam ayat. Nah, ini pasti terkait dengan surat Al-Ma'un. Ya, cari aja nih kata kuncinya orang miskin. Di sini ada mana yang ada kata-kata miskin. Nah, kita lihat yang A. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, enggak ada kata miskin. B. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, enggak ada. Di sini ada kata yatim. C. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Nah, ini ada kata miskin. D. Fawailul lil musallin. Berarti C. Nomor 19. Andi sedang mengulangi hafalan surah At-Takasur. Surah At-Takasur berisi tentang apa? Ya. A. Keutamaan sedekah. B. Bahaya kemiskinan. C. Keutamaan banyak harta. D. Bahaya bermegah-megahan. Nah, kata At-Takasur sendiri itu adalah artinya bermegah-megahan. Ya. Nah, berarti D. 20. Laila sudah hafal surat At-Takasur sejak kecil. Surah At-Takasur diturunkan di kota. At-Takasur ini termasuk diturunkan ya, dia termasuk surat-surat yang pendek. Kalau surat-surat yang pendek ya atau diturunkan sebelum Nabi hijrah berarti adalah di kota Mekah. Berarti C. Baik, selanjutnya nomor 21. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir.
Bacaan ayat selanjutnya. Kira-kira yang mana nih? A. Kalla saufa ta'lamun. B. Summa kalla saufa ta'lamun. C. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. D. Latarawunnal jahim. Ya, ini tentu kalian harus hafal. Ya, hafalkan. Kalau kalian nggak hafal, tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, lanjutannya yang benar adalah ya. A. Kalla saufa ta'lamun. Nomor 22. Izhar. Artinya adalah izhar, dohir. Ya. A yang tepat ya. Jelas, izhar. Ya, dohir. Ya, jelas. Oke, nomor 23. Ikhfa. Artinya adalah ikhfa. Apakah A jelas? Dari jawab di nomor 22. B menukar, C berdengung, D samar. Ikhfa min qabl. Kan agak samar tuh ya. Jadi D samar. 24. Di bawah ini merupakan salah satu contoh bacaan izhar, yaitu coba kita lihat. A. Yauma idin khosi'ah. Ada tanwin ketemu kho. Kho termasuk huruf idhar. Hamzah ha, kho ain goin ha. Atau hamzah itu atau alif ya. Berarti itu huruf izhar. Yang betul adalah berarti a. Ya. Kalau yang B, ini nun mati ketemu zai, anzalna. Yaitu ikhfa. Ya. Hurufnya ada 15. Tak, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Itu semua huruf-huruf ikhfa. Baca dengan samar, baca dengan dengung. Huruf ikhfa jumlahnya 15. Nah, itu. Jadi ada 15 ya kalau huruf ikhfa. Ini C, ini ikhfa, tanwin ketemu kaf. D, ikhfa, nun mati ketemu dot. Oke. Nomor 25. Salah satu contoh kalimat yang mengandung hukum bacaan ikhfa adalah, ya, kita lihat satu-satu. A. Naron hamiyah. Ini ada tanwin. Ya kan? Bertemu dengan huruf H. Nah, ini huruf H. Nah, berarti izhar. Nah, coba yang B. Wujuhun. Ada tanwin. Nih. Ya. Ketemu ya. Berarti idgham bigun. Nah, bukan. Di sini C. Ada nun mati. Nah, ini lihat. Nun mati. Ya, bertemu dengan huruf kho. Bukan, itu izhar. Kita lihat yang D, ada nun mati juga. Ketemu dengan jim. Nah, tadi kan jim. Ya, dia harus dengung dan samar. Ya, minju. Berarti jawabannya D. Nomor 26. Yanzuruna. Terdapat hukum bacaan ikhfa. Lihat ikhfa ya. Nah, di sini lihat di sini. Nih. Apa itu? Di sini ada huruf nun mati, di sini ada huruf zo. Kita lihat A. Karena waw mati sukun bertemu dengan huruf na. Wah, kurang tepat. B. Karena waw mati sukun bertemu dengan huruf ro, ru. Wah, nggak tepat. Karena nun mati sukun bertemu dengan huruf zo, zu. Nah, tuh lihat tuh, ya kan? Iya, berarti yang C. Nomor 2. Sekarang bagian 2 Romawi. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, uraian nih ya, kalian harus bisa menjawabnya. Ini sekedar untuk belajar kalian. Nomor 1. Sebutkan apa yang menyebabkan manusia itu merugi menurut Quran surat Al-Asr. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Kita buka di sini ada kuncinya, kita lihat. Iya.
Nomor 1, karena tidak bisa memanfaatkan waktu yang diberikan Allah sesuai dengan petunjuknya. Baik, pertanyaan kedua. Apa isi kandungan surat Quraisy? Nah, kandungan surat Quraisy secara umum yang ada dalam surat Quraisy. Nah, kita lihat lagi. Pertama, tentang nomor 2 nih. Tentang kebiasaan suku Quraisy bepergian di musim dingin dan kemarau untuk berdagang. Perintah beribadah kepada Allah yang telah memberi makan sehingga hilang rasa lapar dan dari diri kita serta memberi keamanan dari rasa ketakutan. Ya. Ini khususnya memang yang yang diperintahkan itu adalah kaum Quraisy ya untuk beribadah kepada Allah karena sebagai rasa ya syukur ya. Ini merupakan juga petunjuk dari Allah untuk beribadah kepada Allah, bukan berhala. Selanjutnya nomor 3, sebutkan 3 cara menyayangi anak yatim. Itu mah kalian pasti tahulah. Di antaranya adalah menyayanginya, memberi makan dan pakaian, serta memberi pendidikan dan lain-lain sebagainya. Oke, nomor 4. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jelaskan maksud ayat ke-8 surat At-Takasur di atas. Iya, kalau diartikan itu, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang diberikan oleh Allah. Atau nikmat yang kau bangga-banggakan. Nah, ini kelak kandungannya dari arti kita bisa tahu tuh ya, dari arti tadi ya. Kelak di hari akhirat semua manusia akan mempertanggungjawabkan segala karunia atau nikmat dari Allah yang telah diberikan kepadanya, kepada kita. Ya. Baik, selanjutnya nomor 5 yang terakhir nih. Berilah masing-masing contoh dari hukum bacaan. Yang pertama idhar, yang kedua ikhfa. Iya, kita lihat. Idhar, fala tanhar. Nah, ini lihat. Di sini ada nun bertemu dengan huruf ha, ya. Ha, ya. Hamzah, ya. Hamzah ha dan kho, ain koin dan ha. Hukum idhar, baca jelas, prok prok prok. Nah, berarti ini idhar ya. Karena apa? Ada huruf nun bertemu dengan huruf ha. Nah, contoh ikhfa. Nih lihat ada huruf nun bertemu dengan huruf zai. Karena huruf nun sukun, nunnya nun sukun ya. Nun sukun atau nun mati. Huruf nun sukun bertemu dengan huruf zai ya. Iya, ini kan huruf ifa ada 15. Ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, kof, kaf. Itu semua huruf-huruf ikhfa. Baca dengan samar, baca dengan sengau. Huruf ikhfa jumlahnya 15. Aduh, agak serak nih Pak Guru. Iya, baik. Kita lanjutkan. Alhamdulillah. Sudah selesai kita membahas soal untuk menghadapi PTS kita di pelajaran Kurdis atau Quran Hadis. Semoga kalian mendapatkan nilai yang baik, nilai yang tinggi, dan kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komennya di bawah ya, dan juga like. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.